Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Listia dengan NPM 288 dari kelas strategi operasi K akan menjelaskan tentang materi pertemuan 9 dan 10 serta contoh kasus. Nah, mari kita masuk ke materi pertemuan 9, yaitu pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Nah, dalam bab ini kita akan dibantu dengan 4 pertanyaan utama untuk mempelajari materi-materi di bab kali ini. Nah, mari kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu mengapa cara perusahaan mengembangkan produk dan layanan mereka begitu penting. Nah, pasar yang kompetitif dan pelanggan yang membutuhkan produk dan layanan diperbarui dan disegarkan. Bahkan perubahan kecil pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Pasar juga menjadi lebih terfragmentasi, membutuhkan varian baru produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Nah, jadi intinya perusahaan perlu memperhatikan bagaimana cara mereka mengembangkan produk, karena pasar yang mereka tuju itu cukup kompetitif. Banyak pelanggan yang membutuhkan produk dan layanan yang berbaru serta disegarkan secara umum. Nah, maka dari itu kita lanjut kedua. Proses apa yang digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan? Nah, tidak ada proses pengembangan produk dan layanan tunggal seperti itu. Namun, ada banyak model tahapan yang mencoba untuk mendefinisikan dan menggambarkan berbagai tahapan yang harus dicakup oleh suatu proses. Khas dari tahapan ini adalah kegiatan seperti pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototipe dan desain akhir, serta pengembangan proses operasi. Penting untuk diingat bahwa meskipun tahapan ini sering disertakan, baik secara formal maupun informal, dalam proses pengembangan produk atau layanan organisasi, mereka tidak selalu mengikuti satu sama lain secara berurutan. Pada kenyataannya, proses tersebut dapat didaur ulang melalui tahapan dan bahkan kehilangan sebagian sama sekali. Nah, yang ketiga, bagaimana seharusnya efektivitas proses pengembangan produk dan jasa dinilai dari segi pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, efektivitas pasar dari setiap progres pengembangan produk atau jasa dapat dinilai dengan cara yang sama seperti proses operasi sehari-hari yang menghasilkan produk dan jasa itu sendiri. Artinya, proses pengembangan dapat dinilai dari segi kualitas, kecepatan, ketersediaan, fleksibilitas, dan biaya. Proyek pengembangan harus bebas dari kesalahan, cepat dipasarkan, dikirimkan tepat waktu, mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk berubah selambat mungkin dalam proses dan tidak menghabiskan sumber daya pengembangan yang berlebihan. Nah, lalu yang terakhir, keputusan berbasis sumber daya operasi apa yang menentukan strategi pengembangan produk dan layanan perusahaan. Nah, keputusan berbasis sumber daya operasi apa yang menentukan strategi pengembangan produk dan layanan perusahaan. Nah, sekali lagi kita dapat mengklasifikasikan keputusan seputar proses pengembangan produk atau layanan dengan cara yang sama, seperti kita dapat mengklasifikasikan keputusan yang menentukan sumber daya untuk proses operasi hari ini. Kapasitas pengembangan keseluruhan dari suatu organisasi perlu dikelola untuk mencerminkan permintaan yang berfluktuasi untuk kegiatan pembangunan. Keputusan harus dibuat mengenai outsourcing beberapa atau semua kegiatan pembangunan serta sifat hubungan dengan pemasok pembangunan. Teknologi seperti desain dan simulasi berbantuan komputer mungkin diperlukan untuk membantu proses pengembangan, dan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan perlu dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk struktur organisasi. Nah, dari empat hal itu sedikit Nah, dari keempat hal tersebut kita dapat memahami apa sih inti dari materi pertemuan ke-9, yaitu pengembangan produk dan lain serta organisasi. Nah, lalu lanjut ke materi ke-10, di mana proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Nah, pada bab ini kita cukup menggunakan 3 pertanyaan utama sebagai bahan bantu untuk membantu kita dalam memahami bab ini. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan formulasi strategi operasi.
Nah, singkatnya, perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Ini pada dasarnya tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Ini akan menjadi kegiatan yang relatif sesekali. Meskipun pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari siklus perencanaan tahunan, banyak model formulasi rinci telah dikembangkan. Keselarasan adalah keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan persyaratan pasarnya. Sebagian besar organisasi mencoba membuat sumber daya operasi mereka sesuai dengan persyaratan pasar mereka. Tetapi pada tingkat keselarasan yang tinggi, mereka mungkin melihat kemampuan unik mereka dan kemudian mencoba memanfaatkannya ke dalam penentuan posisi pasar yang sesuai. Keberlanjutannya adalah pencapaian keselarasan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, analisis apa sih yang diperlukan untuk formulasi? Nah, meskipun sebagian besar kerangka kerja dimulai dengan persyaratan untuk memahami pasar, ini tidak selalu mudah. Pasar pada dasarnya kan dinamis, dan perusahaan sering salah mengira reaksi pasar. Demikian pula memahami sumber daya operasi. Tentunya tidak mudah. Secara khusus memahami sifat dan nilai aset tidak berwujud dapat menjadi masalah. Juga kelembaman organisasi membuat implementasi keputusan strategis menjadi sulit di perusahaan besar, khususnya perubahan baru yang radikal di pasar atau teknologi internal seringkali dapat diremehkan. Nah, lalu pertanyaan ketiga, apa sih itu implementasi strategi operasi? Nah, implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini penting karena betapapun canggihnya landasan intelektual dan analisis dari suatu strategi, itu tetap hanya sebuah dokumen sampai telah diimplementasikan. Nah, jadi sekian penjelasan singkat dari materi ke-10. Proses strategi, operasi, perumusan, dan implementasi. Nah, lalu mari kita lanjut ke contoh kasus. Nah, contoh kasus yang saya ambil itu adalah perusahaan dari IDEO. Nah, pada perusahaan IDEO ini sendiri merupakan perusahaan pendesain dari suatu alat. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan mendesain dari barang-barang atau produk-produk elektronik yang ingin digunakan. Nah, mari kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, pada Januari 2003, AT&T Wireless meminta IDEO untuk membantunya merancang antarmuka baru yang lebih mudah dipergunakan untuk layanan M-Mode-nya. M-Mode adalah layanan GPRS 14 yang diluncurkan pada tahun 2002 untuk memungkinkan pengguna menjelajahi web, melakukan transaksi, mengirim dan menerima pesan, dan menjalankan sejumlah fungsi berbasis data lainnya. IDEO ditugaskan untuk menyediakan antarmuka pengguna baru untuk layanan M-Mode dan panduan gaya yang akan diteruskan ke mitra konten untuk memandu mereka dalam pengembangan konten pihak ketiga untuk layanan tersebut. IDEO biasanya menyelenggarakan kick-off proyek sebelum dimulainya proyek. Sebenarnya itu sendiri untuk membuat klien membeli cara IDEO dan mendapatkan pemahaman tentang proses inovasinya. Untuk proyek ini, IDEO mengajak para manajer AT&T Wireless untuk berburu di Francisco. Eksekutif diangkut di sekitar San Francisco dengan mobil dan diminta untuk melakukan tugas dasar seperti mencari buku atau membeli aspirin. Sementara semua yang diminta untuk mereka melakukan secara teoritis dimungkinkan untuk menggunakan M-Mode. Mereka diizinkan menggunakan cara apapun yang mereka inginkan untuk menyelesaikan tugas. Para eksekutif dengan cepat mengetahui bahwa itu tidak semudah yang mereka kira. Sebagai permulaan, layanan M-Mode turun di tengah permainan. Akhirnya, frustasi oleh ketidakmampuan mereka untuk menggunakan layanan M-Mode secara efektif. Mereka menggunakan metode tradisional seperti mencari direktur telepon atau bertanya kepada seseorang di jalan. Kata Laura Weiss, salah satu pemimpin dari proyek AT&T, tujuan dari perburuan ini adalah untuk membuat orang-orang AT&T mulai berpikir dari sudut pandang pengguna. Perburuan pemulung sangat efektif untuk menunjukkan kepada mereka betapa sulitnya layanan ini. Mereka mendapatkan pandangan langsung tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Masalahnya adalah bahwa sementara layanan M-Mode
seperti layanan data seluler lainnya pada saat itu. Telah dirancang sebagai browser web portable, ponsel adalah media yang sangat berbeda dari komputer dan perlu dirancang untuk itu. Dalam merancang antarmuka pengguna untuk telepon, IDEO perlu memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk dilakukan oleh ponsel. Dari sudut pandang pengguna, tentu saja Weiss berkata, ketika kami melakukan penelitian untuk proyek tertentu, kami mencoba dan mencari penggunaan ekstrim, yaitu orang yang cocok dengan profil tertentu, menggunakan atau cenderung menggunakan layanan tertentu cukup sering, dan karenanya akan dapat memberikan hasil yang menarik dengan cukup cepat. Dalam kasus Emoot, IDEO berbicara dengan berbagai pengguna telepon ekstrim mulai dari remaja di sekolah hingga bisnis yang sedang berpergian. Nah, lalu lanjut ke part kedua. Pengembang konten pihak ketiga sangat penting untuk keberhasilan Emoot. Jika mereka tidak senang dengan desain layanan baru atau persyaratan mereka tidak diakomodasi, maka mereka tidak akan mengembangkan layanan untuk Emoot. Dan pengguna tidak akan menggunakan ponsel mereka sebagian banyak. Wawasan yang diperoleh dari wawancara dan observasi memungkinkan IDEO untuk membuat seperangkat prinsip desain terpadu yang akan bertindak sebagai platform untuk mengembangkan antarmuka pengguna baru dan panduan gaya yang menyertai untuk layanan Emoot. 3 prinsip desain panduan adalah sosial. Ini didasarkan pada gagasan bahwa layanan data diperlukan untuk menyediakan konektivitas antar orang-orang, seperti yang dapat dilakukan oleh suara, tetapi juga melampaui dan menciptakan komunitas dan jaringan sosial yang kaya. Time slice, berinteraksi dengan data di ponsel pada dasarnya berbeda dengan menjelajahi web di PC. Di ponsel orang lebih berorientasi pada tugas dan tetap online untuk waktu yang singkat daripada berselancar untuk waktu yang lama dan berkelanjutan. Dengan demikian antarmuka harus dapat mendukung layanan dan dapat dilakukan dalam 20-30 detik dengan fokus yang lebih besar pada kedekatan dan akses. Relevansi. Layanan Emoot harus relevan tidak hanya dari perspektif geografis dan kontekstual, tetapi juga relevan bagi individu. Ponsel seseorang sama pribadinya dengan dompet mereka. Relevansi layanan dapat dinyatakan dengan baik melalui 2 prinsip utama, yaitu kustomisasi dan personalisasi. Lalu di bagian part ketiga. Nah, mengembangkan konten untuk layanan Emoot. Antarmuka pengguna yang dikembangkan oleh IDEO untuk layanan Emoot didasarkan pada prinsip-prinsip desain dan panduan gaya yang dibuatnya sendiri. Untuk setiap layar, IDEO akan membuat beberapa variasi dengan menggunakan guntingan kertas, karton, dan kertas cetak yang menggambarkan layar. Tim IDEO akan membuat storyboard navigasi dan antarmuka pengguna melalui penggunaan layar ini dengan cepat dan murah, tanpa perlu pemrograman yang mahal. IDEO akan membuat beberapa variasi untuk setiap layar dan menguji variasi dengan pengguna untuk melihat mana yang bekerja lebih baik. Implementasi antarmuka pengguna akhir yang didasarkan pada prototipe yang dipilih dalam 2 bulan setelah peluncuran layanan Emoot yang baru dan lebih baik. AT&T Wireless menyadari keberhasilan awal di sekitar 3 langkah penting. Peningkatan tampilan halaman perkunjungan, peningkatan e-commerce, dan kepatuhan oleh sebagian besar pengembang pihak ketiga dengan panduan gaya yang baru diterbitkan. Bukti kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh IDEO, terutama mengingat pengembang itu sendiri harus menanggung biaya untuk mengubah desain yang ada agar sesuai. Nah, dari studi kasus tersebut dapat tunjukkan bahwa tentunya perusahaan perlu merancang betapa pentingnya perusahaan melakukan perancangan ide bisnis di awal. Terlihat bagaimana perusahaan utama dari AT&T tersebut sebelum menyerahkan ide ini kepada IDEO, mereka menggunakan perancangan terlebih dahulu, seperti melakukan hunting tadi kepada para eksekutif dari perusahaan AT&T untuk menyadarkan mereka bagaimana sih sulitnya sebetulnya layanan yang mereka sedang berikan. Nah, tentunya dari hal ini rancangan tersebut akhirnya diserahkan kepada IDEO dengan harapan membuat layanan yang mereka berikan tersebut menjadi lebih baik.
Nah, terlihat pada bagaimana IDEO dalam membuat seperangkat prinsip desa terpadu yang akan bertindak sebagai platform untuk pengembangan terbuka pengguna baru dan panduan gaya yang menyertai untuk layanan remote. Nah, mereka secara tidak langsung melakukan pengendalian untuk menggunakan 3 prinsip desain utama dalam memandu mereka membuat produk ini. Seperti sosial, timestyle, dan relevansi, mereka mendasari produk ini dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, yang sudah mereka buat dari awal. Sehingga tentunya produk tersebut jadi sesuai hasil yang diinginkan, sehingga pengendalian pun sudah tepat dari masalah dari pembuatan produk ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.